Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Marta Octavia Ronali Siregar. Saya calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Daerah Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari di modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1-1. Yang pertama, pembelajaran di kelas saya seringkali bersifat teacher center. Saya percaya bahwa guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Yang kedua, guru adalah objek utama yang akan mensukseskan pembelajaran, seperti itu. Yang kedua, saya seringkali menggunakan materi pembelajaran yang sama untuk semua kelas yang diajar, dan KKM atau nilai menjadi patokan keberhasilan pembelajaran. Saya menganggap bahwa pembelajaran di kelas saya itu berhasil ketika semua anak bisa mencapai KKM atau nilai atau angka, seperti itu. Yang ketiga, saya seringkali merasa gagal apabila anak tidak bersemangat untuk belajar. Yang keempat, murid saya harus menguasai semua bidang ilmu yang telah saya ajarkan, semua materi yang telah saya ajarkan, tanpa memperhatikan potensi atau minat yang dimiliki oleh murid saya. Yang berikutnya adalah saya jarang melakukan refleksi evaluasi diri sebagai guru terhadap pembelajaran. Yang keenam, saya belum bisa memahami gaya belajar, potensi, dan minat peserta didik saya dalam pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah saya lebih mengutamakan mengajar dan seringkali melupakan tentang mendidik, karena tadi patokannya adalah nilai dan angka KKM, seperti itu. Yang berikutnya adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1-1. Yang pertama, saya semakin menyadari bahwa peran guru harus seimbang antara mengajar dan mendidik. Yang kedua, guru harus mampu memahami minat dan bakat anak serta mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak tersebut. Yang ketiga, peserta didik adalah pusat pembelajaran, bukan lagi bersifat teacher center. Yang keempat, pembelajaran haruslah pembelajaran menuntun, bukan memaksa atau menuntut. Jadi tidak ada lagi paksaan atau tuntutan. Anak harus mengikuti gaya belajar atau pembelajaran sesuai dengan gaya yang saya inginkan. Yang kelima, guru harus senantiasa belajar untuk selesai dengan dirinya dan mampu memfasilitasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selesai dengan dirinya, mungkin guru harus bersifat mindfulness. Selesai dengan dirinya berarti mengutamakan anak, pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang berikutnya adalah guru harus mampu melakukan refleksi dan evaluasi diri demi peningkatan kualitas diri sebagai guru. Jadi harus ada refleksi dari pembelajaran yang telah berlalu, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menyelaraskan tugas mengajar dan mendidik dalam proses KBM di kelas. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek di kelas. Ini akan menggiring atau memfasilitasi anak dalam keterampilan abad 21. Ketika mereka mengadakan proyek, mereka akan belajar kolaborasi, komunikasi, akan kreatif, dan kritis, seperti itu. Selain itu, proses pembelajaran berbasis proyek juga adalah salah satu bagian dari kurikulum Merdeka Belajar, yaitu P5, Proyek Penguatan Profil Pancasila, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, seperti itu. Yang ketiga, mencoba memahami dan memfasilitasi minat dan bakat anak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kelima, memfasilitasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan di kelas. Yang keenam, lebih membuka diri untuk menjalin kolaborasi dengan rekan kerja atau stakeholder sekolah. Secara tidak sadar, saya setelah mengikuti beberapa seminar tentang kurikulum Merdeka Belajar, ternyata banyak mata pelajaran dalam kurikulum 2013 yang saling berkaitan, yang bisa melakukan satu proyek berbasis P5, seperti itu. Jadi saya pikir itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk segera diterapkan. Yang berikutnya adalah rutin melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung.
belajar dari kesalahan, kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu. Demikianlah video penjelasan saya tentang koneksi antar materi yang telah saya pelajari dalam modul 11. Terima kasih. Salam dan bahagia.